Halo semua, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di POPSI, Podcast Psikologi Persembahan Fakultas Psikologi Untak Surabaya bersama Global Future Cities. Bersama saya Dr. Andi Matulesi MSI dan mahasiswa biasanya memanggil Pak Andi sebagai host dan rekan saya Ricky Alejandro sebagai co-host yang akan memandu acara selama beberapa menit ke depan. Telah hadir di sini seorang narasumber bersama kami. Beliau adalah Lili Sulistiawati, lebih sering dikenal sebagai Mami Vera. Beliau lahir 64 tahun yang lalu di Makassar. Beliau terkenal sebagai penggiat LSM terkait dengan trafficking, penanggulangan HIV/AIDS, pemberdayaan perempuan, dan juga aktif terlibat dalam eksploitasi, kajian-kajian tentang eksploitasi seksual perempuan. Langsung saja kita sambut bersama Mami Vera. Pada edisi podcast kali ini kami mengangkat tentang tema sosial kemanusiaan. Tema sosial kemanusiaan ini menjadi sangat penting karena setelah ditutupnya lokalisasi Doli, maka tentunya akan banyak dampak-dampak psikososial, dampak-dampak kemanusiaan yang terjadi tidak hanya pada masyarakat di sana, tetapi juga para PSK yang tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka. Oleh karena itu, saya akan bertanya lebih lanjut kepada Mami Vera. Yang pertama adalah problem-problem yang terjadi dan ditangani oleh Mami Vera pada saat Doli masih dibuka. Bagaimana Mami Vera? Iya, kalau kami mohon maaf, saya mungkin tarik sedikit ke belakang. Bagaimana saya ada di sana, ketika suami saya masih ada, saya itu tekun dan merawat anak-anak saya yang banyak. Tapi ketika suami saya meninggal karena saya kutu buku, suka baca, koran dan sebagainya, sehingga saya banyak tahu tentang bagaimana perempuan diperlakukan tidak adil. Sejak kecil memang saya sudah sangat peduli kepada lingkungan saya, walaupun itu ada tantangan dari keluarga. Kemudian saya masuk di sana, pertama yang saya dapat adalah bagaimana dulu Doli itu dikuasai oleh banyak komunitas, ada backingannya ABRI dan lain sebagainya, dan yang punya juga namanya Purwanto, pembunuhan Purwanto itu juga terjadi dan lain sebagainya, dan itu banyak, dan sehingga saya juga mendapat kekerasan yang sangat kuat pada saat itu. Nah, sempat saya dapat bogeman dan rontok gigi saya, tapi saya tetap ingin berjuang untuk perempuan-perempuan yang di sana. Kemudian saya tanya salah satu tukang becak, Pak, bagaimana caranya masuk di sana dengan tidak saya mendapat lagi kekerasan. Tapi pada saat itu dia bilang, kamu harus main judi dengan mereka sehingga kamu bisa bisa mengenal dia. Itu salah satu tukang becak. Kemudian ada peninggalan rumah, saya jual rumah itu untuk, saya tidak tahu, tapi dari sana saya bisa melihat bagaimana perempuan diperlakukan tidak adil, bagaimana perempuan itu ketika sakit dia kayak ogokan sarung yang dibuang begitu saya dan sebagainya. Saya juga bantu-bantu cuci piring di mana-mana, pokoknya di wisma. Tujuannya adalah pendekatan yang saya lakukan adalah bagaimana saya ingin membuat sesuatu yang ada, bukan saya tidak punya berpikiran bahwa berubah, tidak, tapi bagaimana saya ingin berbuat sesuatu untuk itu. Nah, dengan berjalannya waktu terjadilah sweeping di Doli setelah pembunuhan Purwanto, dan itu akan tidak ada lagi ada di sana namanya ABRI, tapi ada banyak masyarakat yang mungkin pengganti yang di sana, tapi kan kekerasan terhadap perempuan dan penjualan orang di sana kan tetap, dan kesehatan juga tidak bisa dilakukan dengan benar, abortus sangat tinggi dan lain sebagainya, sehingga saya berjuang bagaimana ini harus dihentikan, tapi bukan dengan bahasa yang ini, tapi saya mencari bagaimana dengan bahasa yang mereka bisa nerima.
eksploitasi anak juga terjadi pada saat itu. Ya, karena ibunya yang setiap hari, ayahnya setiap hari juga ngambil di sana. Uangnya setiap bulannya itu mereka menjual karena terlilit hutang, beban hutang yang berat dan lain sebagainya. Dan itu yang kejadian-kejadian yang saya alami dan saya juga apa yang saya bisa untuk nafkah anak saya juga saya harus jual jamu, keluar masuk situ. Tapi dengan itu saya bisa melihat banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak di luar dari bendahara pikiran saya. Nah, dengan berjalannya waktu, saya minta tolong salah satu camat yang artinya mereka bisa mendukung apa yang saya ingin lakukan adalah ini kupatan. Orang Jawa bilang kan kalau kupatan. Di sana saya sudah pembunuhan perbuatan terjadi itu. Akhirnya saya bilang, ayo kita mengadakan kupatan di salah satu wisma, namanya besar wisma itu. Nah, akhirnya saya membentuk satu kupatan itu dengan membuat mucikari tidak lagi bermusuhan, terjadi lagi gesekan dan sebagainya, tapi mereka bisa silaturahmi dengan diwakili dengan muspika dan sebagainya, sehingga di situ juga terbentuk bagaimana arisan mucikari yang kita bentuk itu terjadi, tapi biaya itu dari kami, dari saya. Membuat bentuk arisan itu khusus untuk mucikari, tujuannya adalah ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak yang pindah ke sana atau pindah ke sini, tidak lagi terjadi kekerasan, tapi dibicarakan pada forum arisan tadi. Ya, setelah Doli ditutup ya, apa sih dampaknya kepada para terutama perempuan-perempuan yang mantan PSK tadi, Mbak Vera? Ya, gini Pak. Ketika banyak perempuan-perempuan yang ikut belajar di tempat kami dulu, itu juga mungkin saya sedikit maju sedikit, itu tidak diperbolehkan dulu sebelum ada terbentuk arisan mucikari. Nah, mereka boleh dikatakan beli apa-apa keluar mesti pakai bodyguard. Kemudian pada saat anak-anak ini tadi, tapi tidak semua mucikari itu kejam. Ada beberapa mucikari juga yang mesti punya perhatian yang bagus. Ketika sebelum terbentuk arisan, memang uang itu memang uangnya anak-anak itu dipegang mucikari. Sehingga ketika dia pengen pulang, itu tidak bisa dia pulang karena uang itu, kalaupun ada itu uang itu tadi dipegang. Tidak boleh, dia tidak bisa pulang lebaran karena dulu kan lebaran pun puasa pun buka ya dulu. Nah, sehingga apa yang bisa saya lakukan untuk ini itu tadi terbentuknya arisan dan terjadinya penutupan lokalisasi sekarang itu, saya selalu dikatakan bahwa saya melestarikan lokalisasi. Tidak, saya ingin berbuat sesuatu untuk perempuan yang ada di sana. Artinya mereka bisa belajar, mereka bisa sekolah menjahit gratis di tempat kami, mereka bisa salon dan lain sebagainya, sampai ada salah satu sampai punya salon 9, sampai bisa ngumrohkan orang, sampai bisa anak-anaknya juga jadi orang-orang yang tilawatil Quran yang baik, dan semuanya itu akan terjalin dengan bagus kalau memang dampingannya bukan karena materi, bukan aku kontak duit sama ini tapi kamu nanti bisa, bukan, tapi bagaimana pendekatan, bagaimana kita bisa mengajak, menawarkan ketika penyuluhan di lokalisasi bahwa ada boga, ada jahit, ada ini, sehingga makanan yang bisa kelompok jahit ini kelompok ini boga ini, nanti kita bisa kerjasama dengan Blauran, dengan mana aja, pasar mana aja, dengan Carrefour ya, itu nama saya itu bisa dipakai untuk dari Bu Vera gitu, sehingga mereka juga saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk transportasi dia, dan saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk modal dia, tapi dia ketika bekerja dia bisa menyimpan uang itu untuk modal kerja. Ketika ada anak perempuan yang dijual oleh orang tua yang umur 11 tahun dan mereka itu dendam, justru dia menyimpan uang yang banyak, jadi punya perusahaan tahu. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang artinya susah sekali untuk dilihat oleh masyarakat bahwa keberhasilan teman-teman itu, bahwa pelacuran juga terjadi akibat dari masyarakat juga yang tidak bisa menerima dia sebagai mantan pelacur. Karena
label, oh itu bekas mantan pelacur, oh itu pelacur, hati-hati kamu. Nah ini kayak virus. Tadi kan ada ya beberapa yang diberikan tawaran untuk bekerja, untuk dilatih, tapi kan dampaknya kan tidak hanya ratusan ya, bisa ribuan mungkin nggak itu? Kan kalau dulu itu kan data kami kan ada 3.500. Ya kemudian karena gini Pak, tidak ada perempuan yang ingin jadi pelacur. Tidak ada perempuan juga pengen memberikan keluarganya hasil dari itu. Tapi karena dampak dari perekonomian, kebodohan dan lain sebagainya, pendidikan. Saya juga orang bodoh Pak, tapi saya juga nggak mau dibodohin gitu. Itu yang membuat saya bagaimana mengajar dia mulai membaca. Ibu-ibu yang dulu anaknya cuma, apa anaknya kok meninggal Bu, ini ditolak Pak, nggak ada duit lah. Itu bahasa-bahasa seperti itu harus diputus semua. Bagaimana ibu-ibu mereka, anak-anak yang dijual ini tadi, kita bentuk satu komunitas bagaimana mereka kita ngajarin buta aksara, kita ajarin menjahit, sehingga mereka punya penghasilan, karena banyak konveksi yang zaman dulu kan ada konveksi, kalau sekarang kan banyak, sehingga mereka penderita HIV pun yang masih sehat, tetap kita latih untuk menjahit, dan justru Perancis yang pesan pakaiannya itu yang banyak, yang kami cuman Artinya memang ada alternatif ya, selain menjadi PSK itu ada alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh Mami Vera gitu ya. Tapi kan ada juga yang tidak semuanya terengkuh oleh Mami Vera. Tidak itu semua. Bagaimana ya Mami Vera? Ya kalau sekarang sih gini ya Pak ya, banyak yang istilahnya mobil goyang. Untuk kesehatannya, untuk kesehatan IMS-nya, pemeriksaannya tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu kan ada pemeriksaan lewat klinik STD Putat Jaya, puskesmas ya. Nah, kalau sekarang kan terputus semua. Pemeriksaan rutin kesehatan maksudnya? Iya, sekarang kan terputus. Tiba-tiba banyak yang datang ke tempat saya, Bu, saya kena ini, saya dari Jakarta, saya sudah kena ini, saya tidak minum obat dan sebagainya. Ini yang menimbulkan banyak sekali penderita HIV yang makin banyak. Jadi kalau menurut Mami sendiri melihat kondisi seperti itu dengan adanya trafficking, dengan adanya eksploitasi perempuan, menurut Mami apa yang Mami rasakan ketika melihat kondisi itu? Ya gimana ya, sekarang ini kan juga banyak ya akibat dari ekonomi ya. Banyak yang diam-diam melakukan dan menjual. Nah ini yang kadang-kala saya harus bagaimana gitu loh. Anak-anaknya sendiri itu saya lihat loh, kan kok ngelakoni gimana, Bu, gimana angel kok loh. Ini masalah-masalah yang tidak bisa saya sampai segini. Ketika ada yang nyumbang saya, uang tua mundi, saya harus nganterin beras dia. Tujuannya untuk memutus, ya apa ya saya ke konveksi gimana caranya dia bisa bisa kerja di konveksi itu, saya masukkan dan lain sebagainya. Ibu rumah tangga pun juga seperti itu, karena saya harus punya akses yang banyak. Terkait dengan itu ya, Mami Vera, menarik ini ya, artinya persoalannya kan sebenarnya bukan hanya persoalan ekonomi ya, tetapi juga masalah stigma, cap orang terhadap mantan PSK, juga masalah-masalah psikologis bahwa mereka mungkin merasa bahwa kalau tidak melakukan pelacuran tidak bisa dan sebagainya. Itu yang mungkin terjadi ya Mas Vera? Iya, karena gini, dengan ditambah kondisi seperti ini, orang sangat mudah sekali melakukan tindakan apa aja. Yang saya bisa jual, ya itu yang saya bisa jual. Kan tidak semuanya juga sumbangan beras atau apa itu nyampe kan, tidak semuanya gitu loh. Ada juga yang mungkin tidak terdaftar atau apa kan, sehingga kenapa seperti itu? Karena saya ada di bawah Pak, saya ada di kuburan, saya ada di kalangan mereka, saya ada di sini. Kenapa? Saya melihat keluarnya dia, mau tukang becak mau apa, kenapa saya jual nasi murah? Saya jualan agar mereka bisa menikmati bagaimana indahnya makan yang enak. Gitu loh. Iya. Kira-kira apa sih yang ditawarkan Mami Vera kepada pemerintah ya? Langkah-langkah atau solusi untuk mengatasi persoalan agar
mantan PSK itu tidak kesana kemari kan, itu lebih bahaya kan dalam konteks kesehatan. Iya, Ya. karena gini Pak, kalau di tempat kami dulu itu 1 tahun untuk menjahit, 8 bulan untuk boga, 2 tahun untuk salon, sehingga jadi. Ya. Bukan ecek-ecek, karena ketika dia ecek-ecek saya yang rugi. Nama saya juga jelek nanti. Nah, saya berharap bahwa ketika kita melatih benar-benar. Saya berharap bahwa pemerintah juga bisa. Karena saya tahu bahwa pemerintah sekarang dalam kondisi yang tidak bagus. Karena adanya pandemi COVID-19. Kita saya menyadarin, saya sebagai warga negara Indonesia, artinya saya tetap ingin membantu pemerintah. Saya ingin membantu negaraku, bukan pemerintahku. Karena apa? Harapan saya bahwa saya tidak ingin ada perempuan yang dibodohin. Saya tidak ingin ada perempuan yang dipelacur lagi. Saya ada di sana bukan melestarikan lokalisasi, tapi mengais bagaimana mengajak, merayu, memberikan satu pandangan, bukan harus memaksakan. Ketika dia berhasil, adalah dia yang berhasil, bukan saya. Hanya itu kenapa saya sering menangis, karena saya melihat banyak anak-anak. Kenapa saya harus melakukan pencegahan trafficking dan sebagainya. Dan kemudian mucikari mau setuju dengan tidak adanya lagi penjualan anak. Dan itu kan bukan sesuatu yang mudah kita lakukan. Iya. Kalau Mami Vera melihat kira-kira optimis nggak dengan penutupan Doli itu akan ada perubahan minimal di kampung Doli itu sendiri? Ya, karena gini Pak ya, di sana itu kan ada orang yang setrika pakainya anak-anak. Laundry lah, kalau sekarang kan pakai mesin cuci semua. Itu kehidupan diambil dari sana. Kemudian tukang parkir, orang jual sate keliling, orang jual makanan keliling, itu kan harian terputus semua. Jika banyak sekali terjadi penjahat dan sebagainya, bukan kesalahan, saya tidak tahu siapa yang salah. Nah, ini yang harapan-harapan kita, yang artinya masyarakat juga harus bisa mengerti bahwa dengan penutupan lokalisasi bukan berarti kita harus menutup mata juga. Tapi banyak kesedihan yang terjadi yang artinya kita tidak bisa lihat. Bahwa ketika dia kembali ke jalan yang tidak benar, lewat hotel melati, lewat hotel yang mereka bisa sewa kamar dan lain sebagainya, akhirnya penyakit sangat sulit untuk deteksi kan, tidak lagi ada pengontrolan dan lain sebagainya. Ini sehingga korbannya siapa? Anak-anak yang korban, anak-anak bayi-bayinya ini yang korban. Iya. Menarik ini. Ada korban anak-anak, bisa dijelaskan lebih detail lagi, Vera, terkait dengan korban atau dampak dari. Karena gini Pak, tidak semua masyarakat Jenebawa mengerti tentang HIV/AIDS. Ya. Ketika dia hamil, dia melahirkan di bidan, dia menyusui, otomatis kan sudah menularkan. Karena dia tidak tahu bagaimana dia harus ke klinik atau mereka periksa ada tes HIV/AIDS dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah menyusui anaknya, otomatis anaknya kan tertular. Ketika dia tidak bisa mengatasi masalah itu, pasti dibawa ke tempat kami. Contoh Dr. Stomo, Satria, ya, yang artinya juga terinfeksi HIV/AIDS yang diserahkan oleh Pak Dodo ke tempat kami. Dari Dinas Sosial, Trenggalek, Perlindungan Anak juga. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan anak yang artinya korban dari perilaku orang tua yang menyebabkan anak-anak ini kan tidak bisa memilih dari mana dia bisa memilih ibu dia lahir. Mereka adalah korban. Tapi mereka dinyahkan oleh masyarakat, mereka diusir ketika harus bermain di depan rumahnya. Mereka harus dilakukan tidak adil. Anak-anak tahu apa loh. Nanti main di depan rumahnya orang, sana, pergi. Kasihan. Kira-kira dengan melakukan kegiatan ini, ada nggak resiko yang harus Mami tanggung? Resiko juga banyak ketika meninggal. Ya, saya harus naikkan dia di sepeda motor, satu kasih helm. Nah, kalau ketahuan di warga, saya ditarik ke balai RT. Di sidang, didatangkan yang saya tidak punya rumah, saya memang ngontrak. Yang ngontrak ini, yang punya rumah didatangkan. Untungnya yang punya rumah bilang, enggak, saya sudah sepakat dipakai sama Bu Vera di kontrak. Tapi kan sesudah itu saya harus pindah dari sana.
Nah, saya ini udah capek ketika anak-anak kos ini ya, yang kena HIV/AIDS ibu dan anak ini, mereka kos di tempat yang artinya sehat, mereka diusir karena memang bau. Tapi apakah ketika mereka, jadi saya nih kadang-kala jam malam itu sampai 3-4 kali mencari tempat kos untuk si ibu dan anak ini agar mereka bisa tenang tidur, karena di tempat kami juga kan tidak cukup anak-anak sudah ini, karena ada risiko lever, risiko TB. Kenapa banyak yang kita koskan dan meninggal? Karena di sini ada risiko TB dan levernya ini yang tidak bisa campur dengan anak yang sehat. Sekalipun kita tidak pernah berharap anak-anak ini akan kembali pada besok atau lusa, kita tidak pernah tahu karena memang dia bertahan dengan obat reviral tadi. Saya berharap bahwa masyarakat yang bayi, ketika bayi 3 bulan ini saya kuburkan, tidak boleh dikuburkan di tempat umum, harus di Mr. X, harus tengkar lagi dan sebagainya. Saya bilang gini, seakan-akan bayi ini sudah nggak anak regane, seakan-akan yang melarang ini loh lebih daripada Tuhan. Itu yang terkadang saya lebih banyak bertengkar. Saya lebih banyak kadang saya gendong agar warga tidak tahu, saya bawa ke rumah sakit dimandikan. Demikian juga yang dewasa, demikian juga yang ini. Nah, kasus-kasus di tempat saya banyak. Anak-anak ini ada yang dibuang oleh kakek neneknya, ada yang dibuang, ditaruh di kandang kambing, ada yang ditaruh di kandang sapi, ada yang matanya diculak. Mereka dapat siksaan juga dari keluarganya. Nah, apakah harus diam seperti itu, Pak? Apakah harus menolak gitu loh? Mami Vera, sebenarnya kalau dilihat ya, mantan PSK ini sebenarnya mampu nggak sih dia kembali ke jalan yang benar, tidak lagi berprofesi itu? Pak, tidak ada manusia yang kepingin ke jalan yang salah. Tapi selalu harus ada pendampingan. Didampingi bagaimana mereka, karena kita tidak semua anak-anak PSK itu punya pendidikan. Didampingi ketika penyuluhan, diberitahu di sana ada pelatihan. Sampai dia tuh rela membayar ke muncikarinya satu kamar atau kamar untuk jaminan dia bahwa dia ingin belajar. Ada juga yang sembunyi-sembunyi dulu sebelum saya, ketika saya tahu baru kami duduk, yaitu arisan tadi terbentuk. Artinya keinginan untuk tidak menjadi PSK itu sebenarnya dari dulu sudah ada ya? Sudah ada. Jadi gini Pak ya, 67% anak-anak itu ingin keluar. Ya, jika saya melihat data saya, karena memang banyak yang keluar ya. Nah, karena saya kerjasama dengan RT RW, sehingga data-data itu kan lengkap di tempat kami. Nah, mereka terjebak dari yang hamil pun turun dari bungur ASI dulu, itu dijual juga di sana. Masuk di Jawa Pos itu ada ya. Hal lagi hamil besar, mau datang ke Surabaya cari suaminya, tapi apa, ditangkap sama orang, dijual lah, dilokalisasi. Saya harus nebus karena anaknya diminumin air susu yang panas, sehingga ada wartawan namanya Kum itu sampai membawa anak ini, bayi ini ke dokter spesialis anak. Saya sendiri nggak punya uang waktu itu, kenapa banyak yang harus kita urus, namanya Kurniawan, orang Jawa Posnya. Sehingga saya harus berhenti di perapatan jalan itu minta air, minta sendok, karena enggak bisa. Nah, banyak sekali masalah-masalah kekerasan terhadap anak. Kenapa saya ada di sana, Pak? Apapun yang dikatakan orang, silakan. Apapun sampai saya terpisahkan dengan anak saya dulu, silakan. Dan saya tidak akan pernah menoleh ke belakang, sekalipun keluarga saya mengatakan AB, karena kalau saya dapat isu. Kemudian saya harus merawat orang-orang yang bau dan sebagainya. Sudah, makanan saya nggak diterima, nggak ada masalah. Tapi Tuhan lebih tahu betapa pedihnya ketika saya seandainya seperti itu. Apa yang bisa diberikan nasihat atau saran kepada mereka-mereka yang mendengar ya, mantan-mantan PSK yang mendengar, kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Versinya Mami. Sebenarnya gini Pak ya,
banyak sekali anak-anak itu hanya karena hari ini dia dapat tamu, hari ini juga dipakai makan, hari ini juga selesai. Beda dengan dulu, mesti ada tabungan, ada arisan PSK dan lain sebagainya. Kenapa saya buat arisan PSK? Tujuannya adalah mereka bisa menabung. Dan gratis, alat-alat mesin sama apa, itu kita mintakan sama dinas sosial. Jadi saya tidak mengeluarkan. Dan yang lainnya juga mungkin ada yang bantu untuk pelatihan-pelatihan ini. Jadi saya berharap sama teman-teman, artinya saya tidak mengatakan bahwa PSK itu sangat, teman-teman yang ada di sana itu ayolah kita belajar dan kita harus mengencangkan sekarang ini kondisi karena memang situasinya seperti ini dan tidak memperbanyak lagi HIV/AIDS di lapangan atau di masyarakat, ada di teman-teman kita, dan meninggalkan semuanya bukan berarti saya harus bisa menghidupi dia. Ketika saya ambil salah satu, saya harus bisa bertanggung jawab untuk anak dan istri atau anak ibunya. Masih banyak ada ketika ada penderita HIV yang diambang kematian, itu pun masih bisiin saya, Bu, jangan sampai suami saya tahu dia menikah kalau saya kena HIV/AIDS. Dan itu saya datang sama namanya KUM juga. Itu pun tidak bisa diliput. Jangan sampai, habis itu dia meninggal. Tapi ini yang menjadi masalah di masyarakat juga. Iya. Bagaimana Bu ya, Mami Vera ya, untuk menghilangkan stigma gitu ya, pandangan bahwa mereka tuh sebenarnya tidak seperti itu sih gitu. Di masyarakat tuh bagaimana menyadarkan masyarakat agar masyarakat bisa menerima, karena banyak kasus kan ternyata setelah diperistri kemudian tahu bahwa latar belakang seperti ini bisa diceraikan gitu misalnya, kan ada banyak kasus seperti itu. Iya, itu banyak sekali terjadi. Ketika dia menikahi PSK, banyak dokumentasi dan foto dokumentasi di tempat kami. Dia mengatakan saya ikhlas menerima, saya begini menerima. Ketika anaknya saya jelaskan bahwa coba kamu mengaku, jangan tutupi kondisimu. Tapi ketika sudah selesai, apa yang terjadi? Wow, kamu bekas pelacur dan lain sebagainya, itu kan sakit hati, Pak. Saya berharap bahwa yang menikahinya dulu itu kena KUA pasti kenal saya, karena saya sering banyak menikahkan. Tujuannya adalah menyelamatkan dia, lebih bersabar menghadapi anak ini, lebih bersabar karena kamu tahu kamu ambil dari sana. Sebelum dia menikah, sebelum saya kasih ketemu ketika dia menina bobokkan bahasanya. Tapi ketika dia sudah menikah, itu yang terjadi. Kamu memang mantan pelacur, kamu bekas pelacur, kamu macam-macam keluar. Sehingga membuat perempuan-perempuan ini kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Itu yang pertama. Kedua, ketika masyarakat tahu dia mantan pelacur, apa yang terjadi? Melok pengajian, bekas balon, pelacur. Oh, melok arisan, bekas balon. Keluarkan, enggak usah. Ini yang jadi masalah, bahwa tidak ada pelacuran, tidak ada perempuan yang pengen menjadi pelacur terus. Tapi kalau masyarakatnya membuat label dan ketakutan dengan pelacurnya tadi, ini yang membuat tidak ada masyarakat yang ingin menjadi orang yang benar. Tapi kalau menurut Mami Vera, cara menghilangkan label itu bagaimana? Ya kembali kepada, makanya saya bilang, pengajian belum tentu bisa menghilangkan. Iya. Ya, kalau benar-benar yang memberikan ceramah itu tidak paham, tidak usah jauh-jauh. Ketika saya harus selalu diseret di Balai RT, Puskesmas Kembang Kuning Dr. Rike, itu sampai ke lapangan, sampai ke pengajian, sampai saya ikut menjelaskan bahwa HIV/AIDS ini tidak akan. Orang selalu punya label bahwa penderita HIV selalu lewat pelacur. Bukan, tidak semuanya. Suami-suami ini yang sering jajan di luar, yang sering memberikan oleh-oleh kepada istrinya sehingga istrinya dianggap pelacur. Kenapa banyak ibu rumah tangga yang baik dibuang sama keluarganya ketika kena AIDS? Karena dia tidak paham. Gitu loh. Ini yang masalah di masyarakat. Ketika mereka jadi ibu rumah tangga yang baik, istri ini, istri ini, tapi mereka
Ketika suaminya meninggal kena HIV, dia terbuang dari keluarganya, dia terbuang dari semuanya. Nah ini masalah juga Pak. Masyarakat dan pemerintah harus punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas tentang HIV/AIDS. Jadi memang harus ada orang-orang hebat yang memberikan edukasi seperti ini ya Pak Andi? Iya harus, karena gimana pun juga. Dan dia tidak harus melihat, kan zaman sekarang itu kan bukan sekarang ini ada pandemi. Kemarin-kemarin ada duit, jalan. Saya berharap saya juga sudah usia. Iya. Di Jawa, mungkin di Jawa Timur cuman ada, bukan Jawa Timur, di Surabaya mungkin cuman ada tempat kami penampungan. Tidak selamanya saya ada. Iya. Setiap malam saya selalu berpikir umur saya April ini 65. Sudah ratusan anak meninggal di pangkuan saya. Sudah ratusan juga ibu rumah tangga meninggal di pangkuan saya. Tapi masih banyak anak yang terinfeksi HIV yang kami tangani. Saya kepengen berharap ada orang yang ikhlas. Mau bangun malam, mau menggendong, mau apa aja. Untuk anak-anak yang terbuang. Saya berharap sekali Pak. Saya terkadang ketakutan, ya Allah. Siapa? Itu saya tengah malam bangun jam 1 jualan. Saya tidak berharap orang selalu kasih karena tidak selalu orang memberi. Jualan mulai jam 1 malam. Jam 8 sudah habis. Kalau dulu kalau saya jualan mungkin di depan mata aku juga dibuang. Kalau saya ngasih tetangga mungkin. Tapi pelan-pelan saya kikis terus. Itu aja Pak. Saya dikasih rumah anak saya, diajak umroh, diajak liburan ke ini. Saya tidak peduli. Saya ikutin. Tapi ketika saya harus terputus dengan anak-anak, saya bilang saya lebih bagus tidur di bawah kolong jembatan daripada aku hidup tempat yang mewah. Itu. Kenapapun aku tidak dapat bayangan ketika dia harus dibuang. Mereka buus, tidak ada yang mau ngurus. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Cuman itu aja. Iya, menarik ini ya. Jadi banyak anak-anak yang tidak tertangani dengan baik dan Mami Vera memberikan ruang, baik itu ruang tempat maupun psikologis untuk mereka. Sampai hari ini ada berapa anak Mami Vera yang di... Kalau di tempat kos-kosan Pak, karena dia ada TB sama lever, ada 9 sama ibunya. Ya, karena memang kita kos-kosan. Tapi ada beberapa masyarakat yang mengatakan, Bu, kalau ngontrak di sini, kontrakan teman-temannya kok cepat mati sih. Ya, saya enggak mau ngomong. Kalau saya ngomong nanti bahasanya beda lagi, nanti terusir lagi, saya yang capek lagi. Nah, kalau di rumah ada 5 Pak. Ada 5 itu anak-anak yang cantik-cantik, anaknya walaupun stadiumnya mereka ada yang stadium 3, stadium 2, tapi kan paling enggak kan itu yang membahagiakan saya. Karena saya membesarkan anak-anakmu lahir dari kamu, tapi dia bukan milikmu. Ketika dia jadi, itulah tugas saya sebagai ibu dan bapak untuk mengantarkan anak-anak saya. Karena tahun 86 suami saya sudah meninggal dan hidup saya buang untuk mereka. Ya, itu hal yang menarik ya. Jadi ternyata kompleks sekali terkait dengan masalah lokalisasi itu, ya dampak sosial, dan kita kadang melupakan dampak kemanusiaan yang terjadi pada terutama anak-anak yang menjadi korban, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kita sudah banyak sekali berbincang tentang seputar persoalan dampak sosial dan kemanusiaan dan problem-problem yang sekarang terjadi, ya, tidak hanya dulu terjadi, tetapi ternyata persoalan itu banyak terjadi, terutama masalah stigma sosial, masalah pandangan negatif masyarakat yang masih terjadi pada para perempuan yang sebenarnya menurut Mami Vera tadi tidak ada wanita yang ingin menjadi seorang pelacur, jadi PSK. Mereka sebenarnya ingin menjadi orang yang baik-baik, tetapi banyak problem yang membuat mereka seperti itu.
Oleh karena itu tentunya kita menunggu para para tokoh pemerintah di daerah maupun pusat maupun LSM dan tentunya juga teman-teman mahasiswa untuk menjadi bagian di dalam solusi menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Demikian, Mami Vera, ada yang perlu disampaikan penting? Tanggal 1 April ini kan, kalau memang Tuhan memberikan saya rezeki, Pak, ada yang mengontrakkan tempat kami lagi. Kami tetap ada di sana, di tempat yang sehat. Tapi kalau tidak, kami akan datang di tempat yang kumuh lagi, karena 1 April itu kita harus keluar. Ya. Nah, saya berharap, saya mohon doanya semuanya. Ya. Mudah-mudahan anak-anak jangan banyak yang meninggal ketika tinggal di tempat yang tidak sehat. Hampir 1 bulan 3 anak meninggal. Itu yang membuat saya ketir-ketir lagi. Mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa kami dan diijabah. Cuman itu aja, Pak. Ya. Saya ini cuman pengen apa sih, Pak? Apa yang saya harus bisa berikan? Saya nggak punya apa-apa, cuma tenaga dan kasih sayang aja. Ya. Ya. Ya cuman itu aja pesan kami dan terima kasih. Semoga saya mohon doanya. Ya. Amin, amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Siapapun yang mendengar suara dari Mami Vera ini bisa membantu Mami Vera ini, karena beliau berjuang mulai dari awal mula tahun 90-an ya, Mami Vera, sampai hari ini, dan sekarang fokus pada membina, merawat anak-anak yang memang menjadi korban dari problematika. Tak terasa kita sudah berbincang banyak seputar tentang problema sosial kemanusiaan terkait dengan persoalan di Doli. Saya bisa melihat bahwa problema sosial kemanusiaan itu tidak berhenti pada saat ditutupnya lokalisasi Doli. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus menjadi fokus kita dan tidak hanya menjadi beban dari Mami Vera, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dari para LSM, para setiap orang atau mahasiswa yang menjadi bagian di dalam kehidupan mereka ini. Utamanya adalah minimal adalah membantu untuk tidak memberikan stigma, memberikan cap negatif, karena tidak ada perempuan yang mau jadi PSK atau menjadi pelacur, maunya adalah mereka hidup dengan normal. Saya, Andi Matulesi, dan Mas Alen, beserta Mami Vera, terima kasih sekali Mami Vera yang sudah mau hadir dalam sesi kali ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Mari kita dukung rekan-rekan, teman-teman dari Doli untuk mampu hidup kembali, mempunyai semangat kembali di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Iya, bagi Sobat Popsi semua yang menantikan episode yang lebih menarik lagi dari episode kali ini, kami akan masih memiliki beberapa tema yang menarik lagi. Jadi tetap di Popsi.